Saudara-saudari, Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan mempelajari kesaksian Lukas pasal 23 ya. Kemarin malam kita berbicara tentang orang Yahudi memutuskan untuk menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, Pilatus Tuhan Yesus juga sedang diinterogasi di hadapan Pilatus. Pilatus menyadari dirinya. Tidak bisa menang melawan orang Yahudi dan hampir menyebabkan kerusuhan. Demi menghindari kerusuhannya, juga demi menyenangkan orang Yahudi, Pilatus pun memutuskan untuk menyerahkan Tuhan Yesus Kristus kepada orang Yahudi. Membiarkan orang Yahudi sesuai dengan keinginan orang Yahudi. Menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan Yesus mereka membawa Tuhan Yesus keluar. Ketika hendak membawanya ke tempat penyaliban, mereka menangkap seorang yang datang dari desa. Orang ini bernama Simon, adalah Simon orang Kirene. Karena Tuhan Yesus telah dicambuk kemudian telah mengalami penderitaan yang cukup besar ini. Karena itu, dia sudah tidak bertenaga memikul salibnya. Lalu orang-orang meletakkan salib Tuhan Kristus di atas bahu Simon ini. Membiarkan Simon memikul salib menggantikan Tuhan Yesus Kristus kita. Maka dia pun memikul salib mengikuti Tuhan. Tiras memikul di belakang Tuhan. Ada sekelompok besar orang mengikuti Tuhan. Ada beberapa wanita meratapi Tuhan dengan pedih meratap dan menangis. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Putri-putri Yerusalem, jangan menangisi aku lagi. Tetapi menangislah untuk dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab hari-hari akan datang. Orang akan berkata, Wanita yang mandul yang tidak pernah melahirkan anak. engkau harus bersorak-sorai wanita yang tidak pernah mengalami persalinan. Engkau harus bersorak dengan suara nyaring. Berteriak nyaring. Karena wanita yang ditinggalkan mempunyai lebih banyak anak daripada wanita yang bersuami. Itulah firman Tuhan. Mengapa ada banyak orang menangisi Tuhan? Namun Tuhan memberitahu jangan menangisi Tuhan lagi. Karena Tuhan Yesus justru berkata demikian. Jangan menangisi aku lagi. Menangislah untuk kalian dan anak-anak kalian sendiri. Mengapa harus untuk para wanita Yerusalem itu? Serta anak-anak mereka menangis. Adalah karena alasan ini. Karena Allah akan meninggalkan Yerusalem perjanjian lama yaitu kita mengerti Yerusalem perjanjian lama adalah perjanjian Allah dengan Israel, Israel perjanjian lama. Karena Bapa Surgawi, ketika Bapa Surgawi mengikat perjanjian dengan Israel menggunakan lembu dan domba. Sekarang Bapa Surgawi melalui Tuhan Yesus Kristus lagi. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pengantara perjanjian. Mengikat perjanjian berkata aku akan disalibkan. Kemudian ega ala bermurah hati kepada Israel perjanjian baru. Oleh karena itu jangan menangisi Tuhan lagi. Melainkan harus menangis untuk kalian dan menangis untuk orang-orang Yerusalem. Karena Allah akan memilih Israel perjanjian baru sebagai anak-anaknya. Sebagai anak-anaknya yang kekal. Sebagai umatnya Jadi di sini dikatakan wanita yang tidak pernah mengalami persalinan engkau harus bersorak dengan suara nyaring. Karena wanita yang ditinggalkan mempunyai lebih banyak anak daripada wanita yang bersuami. Inilah firman Tuhan. Apa arti kalimat ini? Wanita yang tidak pernah bersalin. Wanita ini adalah Israel perjanjian baru. Yaitu wanita yang melahirkan seorang anak laki-laki dalam kitab Wahyu. Anak laki-laki ini adalah sebuah bangsa yang besar Anak laki-laki ini ibarat sebuah kerajaan. Maksudnya bisa dikatakan wanita yang tidak pernah mengalami persalinan. Maksudnya bisa dikatakan, kerajaan surga belum pernah melahirkan anak. Kerajaan di surga kota tempat Bapa Surgawi tinggal disebut kerajaan surga. Kota tempat tinggal Bapa Surgawi belum pernah melahirkan satu putra atau putri pun. Tetapi di sini dikatakan engkau harus bersorak dengan suara nyaring. Berteriak nyaring. Berkata kerajaan surga harus bersorak dengan suara nyaring. Karena wanita yang ditinggalkan mempunyai lebih banyak anak daripada wanita yang bersuami. Ini yang dikatakan Yehua. Adalah Tuhan Yehua pernah meninggalkan kerajaan surga. Lalu memilih kerajaan Israel di bumi. Sebagai istrinya. Sebagai istrinya. Bagaikan selirnya. Menyayangi selir. Tetapi tidak menyayangi istri sendiri. Tetapi selanjutnya, istri sendiri melahirkan anak ini. Maka selir itu, dia akan menyuruh selir itu pergi. Hanya bisa dikatakan Tuhan akan meninggalkan Yerusalem perjanjian lama dan mengasihani Yerusalem surgawi. Juga akan meninggalkan perjanjian lama dan mengasihani anak-anak perjanjian baru. Lalu bagaimana dengan anak-anak perjanjian baru? Perjanjian lama menggunakan lembu dan domba untuk menebus dosa orang Israel. Tetapi perjanjian baru adalah karena Tuhan ingin menebus Israel. Demi menebus Israel perjanjian baru. Israel perjanjian baru adalah saudara Sibo dan anggota tubuh saudara Sibo yang disebut Israel perjanjian baru. Karena ingin menebus Israel perjanjian baru. Bahkan, membiarkan putranya sendiri disalibkan. Artinya karena Bapa Surgawi ingin menebus kita. Menebus saudara Shibwa.
Dan juga karena anggota tubuh serta anak-anak saudara Sibo. Bahkan membiarkan putranya sendiri disalibkan. Jadi orang-orang perjanjian lama akan meratap. Harus meratapi diri sendiri dan anak-anak mereka, berkata, Yehuwa tinggalkan kami, karena kami berbuat jahat. Jika kami percaya kepada Yesus, maka mungkin masih bisa menjadi orang Israel perjanjian baru. Inilah maksud utama yang ingin disampaikan. Tetapi saat itu mereka tidak mengerti. Malah orang-orang Yerusalem saat itu. Banyak orang memutuskan untuk menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan ingin menebus Israel perjanjian baru melalui Tuhan Yesus. Dan Bukan Injin Mengadakan Perjanjian Dengan Israel Perjanjian Baru. Bukan Mengadakan Perjanjian Dengan Israel Yakub Perjanjian Lama. Segala kemuliaan bagi Bapa Surgawi dan Tuhan.